Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, kita ketemu lagi dengan pelajaran IPS di kelas 8 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dalam submateri perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dalam faktor geologi. Materi yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini, keadaan geologi di kawasan ASEAN, pengaruh faktor geologi terhadap keadaan alam ASEAN, pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang di kawasan ASEAN. Untuk membahas geologi di kawasan ASEAN, yang pertama kita akan membahas tentang tektonisme atau lempeng bumi di wilayah Asia Tenggara. Di bumi kita ini terdiri dari beberapa lempeng, diantaranya bertemu di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan ASEAN. 4 lempeng yang bertemu di kawasan ASEAN yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Keempat lempeng itu bergerak, saling bertumbukan atau saling menjauh. Untuk membahas faktor geologis yang kedua yaitu vulkanisme, penyebaran gunung berapi di kawasan ASEAN. Apabila kita melihat peta, gunung berapi menyebar di beberapa negara ASEAN. Dan di antara gunung-gunung berapi itu terdapat rangkaian gunung berapi. Yang pertama dari Myanmar ke Laut Andaman, kemudian ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, sampai Nusa Tenggara di Indonesia. Kita kenal dengan Sirkum Mediterania. Kemudian gunung berapi dari Filipina ke Pulau Sulawesi, di Kepulauan Maluku sampai Papua kita kenal sebagai Sirkum Pasifik. 2 sirkum pegunungan yang aktif dan 2 sirkum pegunungan ini bertemu di kawasan ASEAN. Bagaimana pengaruh faktor geologi, tektonisme dan vulkanisme terhadap keadaan alam di ASEAN? Yang pertama, keragaman bentuk muka bumi di kawasan ASEAN seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, laut, palung laut, dan lain-lain. Yang kedua, pergerakan lempeng menyebabkan terjadinya gempa tektonik dan tsunami. Yang ketiga, bencana letusan gunung berapi dan gempa vulkanik akibat aktivitas dari vulkanisme. Beberapa bentuk muka bumi di kawasan ASEAN sebagai akibat dari gejala tektonisme dan vulkanisme, diantaranya Gunung Krakatau di Indonesia, Gunung Dindau Raji di Myanmar, Gunungan Jayawijaya di Indonesia, Kinabalu di Malaysia, Bukit Timah di Singapura. Gunung Kakaboraji di Myanmar yang merupakan gunung tertinggi di kawasan ASEAN, Doi Tanon di Thailand, Bukit Pagon di Brunei, Gamalama di Indonesia, Gunung Pulag di Filipina, Gunung Pansifan di Vietnam, Obia di Laos, Kon Krumadin di Myanmar, Numaural di Kamboja, dan Gunung Tambuyukon di Malaysia. Selain gunung, bentuk muka bumi di kawasan ASEAN lainnya adalah Sungai Mekong yang mengalir di Thailand dan Semenanjung Indochina yang merupakan sungai terpanjang di kawasan ASEAN. Danau Tonle Sap di Kamboja dan Danau Toba di Indonesia merupakan danau terbesar di ASEAN. Serta pegunungan Arakan Yoma di Myanmar merupakan pegunungan terbesar di kawasan ASEAN. Selain membentuk keragaman muka bumi,
Geologis juga menimbulkan bencana yang kita kenal dengan bencana geologis di ASEAN. Dan bagaimana bentuk interaksi antar negara ASEAN dalam menghadapi bencana geologis di kawasan ASEAN tersebut. Gempa dan tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 terdampak di 4 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Bentuk interaksi negara ASEAN adalah memberikan bantuan melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, dan bantuan pemulihan. Ini adalah bentuk interaksi di antara sesama anggota ASEAN dalam menangani salah satu bencana geologis, yaitu gempa dan tsunami di Aceh. Dan pada tahun 2011, ASEAN juga membentuk AHA Center, the Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, yang bertujuan untuk koordinasi di antara negara ASEAN dalam menanggulangi bencana. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.